Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut di ayat 48 ya, tafsir Ibnu Katsir terjemah Indonesia di surat Al-Baqarah ayat 48. Karena di yang PDF hilang kelewat atau gimana ya, jadi saya akan sampaikan yang di online ya, di online ibnukatsironline.com ya. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha ولا يؤخذ منها عدل ولهم ينصرون. Artinya, dan jagalah diri kalian dari azab hari kiamat yang ada pada hari itu. Seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka akan nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada mereka pada ayat pertama, kemudian hal itu diiringi dengan peringatan yang menyatakan akan kekuasaan pembalasan Allah terhadap mereka kelak di akhirat. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jagalah diri kalian dari siksa pada hari kiamat." Kemudian disebutkan pada ayat selanjutnya yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun, yakni tiada seorang pun yang dapat menolong orang lain. Makna ayat ini sama dengan ayat lain yang dinyatakan di dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 14 yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian di surat Abasa ayat 37 yang artinya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Nah, selanjutnya dikatakan pula, difirmankan di surat Luqman ayat 33 yang artinya, "Hei manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun." Hal ini merupakan kedudukan paling jelas, mengingat disebutkan bahwa seorang ayah dan anaknya masing-masing dari kedua belah pihak tidak dapat menolong pihak yang lain barang sedikit pun. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 48 itu artinya,
dan begitu pula tidak diterima syafaat darinya. Yakni dari orang kafir perihalnya sama dengan makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala lainnya, yaitu di Al-Mudatsir ayat 48 yang artinya, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni neraka di Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 101 yang artinya, maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Selanjutnya di Al-Baqarah 48, dan tidak diambil darinya suatu tebusan pun. Maksudnya, tidak diterima darinya suatu tebusan pun seperti pengertian yang terdapat pada ayat ini, yaitu firman-Nya di Ali Imran ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidak akan diterima dari seorang pun di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menembus diri dengan emas yang sebanyak itu. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 36. Sesungguhnya orang-orang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebusi diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh azab yang pedih. Di Al-An'am 70. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima darinya. Demikian pula dalam firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala lainnya, yaitu di Al-Hadid ayat 15 yang artinya, maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kalian dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kalian ialah neraka dan nerakalah tempat berlindung kalian. Melalui ayat ini Allah memberitahukan bahwa tidak mau beriman kepada Rasul-Nya. Mereka tidak mau beriman kepada Rasul-Nya. Tidak mau mengikuti apa yang telah diembankan oleh Allah kepadanya. Dan mereka menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan masih tetap dalam kekafiran. Maka sesungguhnya tidak bermanfaat bagi mereka pertolongan seorang karib pun, dan tidak diterima pula syafaat dari seorang yang berkedudukan. Serta tidak dapat diterima dari mereka suatu tebusan pun, sekalipun tebusan itu berupa emas sepenuh bumi. Seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam ayat lainnya di surat Al-Baqarah ayat 254. Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Kemudian di Ibrahim 31, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Sunaid meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku Hajjaj, telah menceritakan kepadaku Ibnu Jurayj dari Mujahid yang mengatakan bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan sehubungan dengan tafsir firman-Nya, wala yukhazzu minha adlun. Artinya pengganti yang dimaksud ialah tebusan. As-Sa'di mengatakan adlun artinya yang sepadan, maksudnya ialah seandainya dia datang dengan membawa emas sepenuh bumi untuk menebus dirinya dari neraka, niscaya tidak akan diterima. Hal yang sama dikatakan pula oleh Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Abu Ja'far Ar-Razi telah meriwayatkan dari Ar-Rabi ibnu Abbas dari Abul Aliyah mengenai firman-Nya, wala yuqbalu minha adlun, bahwa yang dimaksud dengan adlun ialah tebusan. Ibnu Abu Hatim mengatakan hal yang serupa telah diriwayatkan dari Abu Malik, Al-Hasan, Sa'id ibnu Jubair, Qatadah, dan Ar-Rabi ibnu Anas. Abdul Razak meriwayatkan telah bercerita kepada kami As-Sauri dari Al-Amasi, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam suatu hadis yang panjang, yang di dalamnya disebut bahwa as-sirfu dan al-adlu sama artinya dengan amal sunnah dan amal fardu. Hal yang sama dikatakan pula oleh Walid bin Muslim, dari Utsman ibnu Abul Atikah, dari Umair ibnu Hani. Tetapi pendapat ini gharib atau aneh dalam kaitannya dengan makna ayat ini. Pendapat pertama mengenai tafsir ayat ini merupakan pendapat paling kuat,
mengingat ada sebuah hadis yang mengukuhkannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dia mengatakan, telah menceritakan kepadaku Nuzaih ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Hakim, telah menceritakan kepada kami Humaid ibnu Abdurrahman, dari ayahnya, dari Amr ibnu Qais al-Mala'i, dari seorang lelaki dari kalangan Bani Umayyah yang tinggal di negeri Sam. Disebutkan bahwa pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah arti al-adl itu? Beliau menjawab, al-adl artinya tebusan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka akan ditolong. Al-Baqarah 48 masih ayat ini ya. Dengan kata lain, tiada seorang pun yang marah karena demi membela mereka. Kemudian ia menolong dan menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Mereka yang disebutkan di atas, bahwa tiada seorang kerabat dan tiada seorang yang berkedudukan pun yang belas kasihan kepada mereka, dan tidak diterima suatu tebusan pun dari mereka. Semuanya itu ditinjau dari segi belas kasihan. Dengan kata lain, tiada seorang pun dari kalangan mereka yang dapat menolong dirinya sendiri. Tidak pula dari kalangan orang luar. Pengertiannya sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tariq ayat 10 yang artinya yaitu, maka sekali-kali tiada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima tebusan, tidak pula syafaat yang diajukan untuk membela orang kafir kepadanya. Tidak seorang penyelamat yang dapat menyelamatkan seorang dari azabnya. Tiada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri dari siksanya, dan tiada seorang pun yang dapat memberikan perlindungan dari azabnya. Hal ini sama dengan apa yang terkandung dalam firman lainnya, yaitu di Al-Mu'minun ayat 88 yang artinya, dialah yang melindungi dan tiada yang dapat dilindungi dari azabnya. Maka pada hari itu, ini dalam surat Al-Fajr 25-26 ya, yang artinya, maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Mengapa kalian tidak saling tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Dalam surat As-Saffat 25-26 ya. Nah kemudian dalam surat Al-Ahqaf 28 yang artinya, maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka. Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan makna firman-Nya, mengapa kalian tidak tolong-menolong, dalam surat As-Saffat 25, yakni mengapa kalian tidak pada hari itu tidak saling menolong dari azab kami. Mustahillah bagi kalian untuk dapat melakukan hal tersebut pada hari ini. Ibnu Jarir berkata sehubungan dengan takwil firman-Nya yang ada di surat Al-Baqarah 48 ini, bahwa pada hari itu tiada seorang pun yang dapat menolong mereka, sebagaimana tiada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kepadanya, tidak dapat diterima dari tebusan. Tidak pula syafaat hari itu tidak berlaku lagi kasih sayang, dan pudarlah semua suap dan perantara, lenyaplah tolong menolong dan bantu membantu dari kaum, karena semua hukum kembali kepada Tuhan yang Maha Perkasa, lagi Maha Adil yang di hadapannya. Tiada manfaat lagi para perantara dan para penolong. Dia memberikan balasan suatu keburukan dengan balasan yang semisal, dan membalas amal kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Pengertian ayat ini sama dengan ayat lain, yaitu firman-Nya dalam surat As-Saffat 24-26, ayat 24-26, yang artinya, dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, mengapa kalian tidak tolong menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Oke, itu ya untuk ayat 48. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini.
Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.